menggenapi rencananya. Katakan amin. Masa Allah membentuk saya menggenapi rencananya. Maka kadang-kadang orang berpikir, saudara, kalau boleh saya tidak ada masalah, ya kan? Kalau boleh saya jangan dapat pergumulan. Kalau boleh satu tahun ini saya lewati tanpa ada tantangan, tanpa ada persoalan, saudara. Kalau itu keren namanya. Tapi hari ini tema kita agak berbeda, saudara. Bahwa masalah yang kita hadapi, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, sebenarnya itu membentuk saudara untuk menggenapi rencananya Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Amin, saudara. Maka untuk awal, saya coba kasih sedikit ilustrasi, saudara. Ini kertas ya. Ini kertas yang bagus ini, ketika ada beban, dia nggak mau tahan. Waktu kertasnya bagus. Tapi coba kertas yang sama ukurannya, tapi dilipit-lipit. Nah, jadi minimal percobaan saya tidak gagal. Iya kan? Beban yang sama, tetapi situasi atau kondisi kertasnya berbeda. Yang tadinya kertasnya dapat, saudaraku, dan itu tidak mampu menahan beban. Kenapa dia bisa tahan beban? Ayo orang tukang, kenapa dia bisa tahan beban? Simpel, karena kertasnya dilipit-lipit. Jadi lipatan-lipatan itu membentuk sebuah kekuatan untuk kertas ini, saudara, supaya tahan beban. Maksudnya apa, saudara? Tadi saya bilang bahwa kadang-kadang berupaya supaya jangan ada masalah. Padahal saudara salah, bahwa ternyata masalah itu membentuk saudara supaya jadi orang yang kuat, supaya waktu ada beban datang, waktu ada pergumulan datang, saudara mampu tahan beban itu. Amin. Kalau datang-datang saja, waktu ada pergumulan, selesai. Kalau sudah diproses dengan masalah, sudah dibentuk dengan tantangan, maka saudara akan jadi orang yang kuat. Waktu ada beban berikutnya, saudara sudah siap hadapi. Amin, saudara. Maka lihat tadi itu, apa namanya, slide. Ada solusi, ada mundur, ada yang mau pakai tangan, kalau boleh dia terobos, atau kita malah menyerah. Tuh orang yang pakai baju hijau ya, menyerah. Oke, kita lihat sama-sama, saudara. Apa sih kadang-kadang yang menjadi pergumulan kita sebagai manusia? Wah, orang terlalu muda ya. Karena ternyata persoalan kita yang kita hadapi itu ada masalah hati, ada harta, ada kedudukan, tahta, ada wanita dan atau pria. Itu masalah. Kalau kita boleh cek semuanya pergumulannya, mayoritas pergumulannya cuma di seputaran ini yang paling besar. Orang banyak gagal, banyak jatuh. Kalau bukan masalah hati, ya harta. Kalau bukan masalah harta, ya kedudukan. Kalau bukan kedudukan, ya karena cowok cewek. Ya kan? Dia tinggalkan iman, dia kecewa dengan Tuhan dan sebagainya. Tapi mayoritas cuma masalah itu. Nah, tapi saudara harus tahu bahwa sekali lagi masalah membentuk kita untuk menggenapi rencananya Tuhan. Maka kita lihat sebuah contoh, saudara. Yusuf, dia harus diproses Tuhan selama 13 tahun untuk dia menjadi seorang, tanda kutip, pembesar di Mesir nomor 2. Pertanyaannya, apakah waktu menjadi seorang pembesar di Mesir, apakah Yusuf cuma terima seperti itu, saudaraku? Cuma dicoblos-coblos kemudian sah, dia terangkat? Bukan. Yusuf harus melalui proses yang panjang. Maka saya coba catat dan kita akan lihat. Yang pertama, Yusuf, kita akan lihat Yusuf itu seorang yang Alkitab bilang dia anak kesayangan. Makanya tipologinya Yusuf ini atau Kristus ini sama dengan Yusuf. Tipologinya ya. Jadi dalam dirinya Yusuf menggambarkan pribadinya Kristus. Dia anak kesayangan. Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dan semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Kira-kira kalau Pak kedua Ipan ya. Tapi Ipan tidak ada diri saya dari Evan ya. Nanti Evan besok ngomong, bikin
lipat kayak Yusuf kan, dia jual ke orang kene. Nah, kemudian lahir di masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yusuf itu seorang anak kesayangan. Kenapa? Karena dia lahir di masa tua. Wah, ini luar biasa. Makanya kadang-kadang juga orang tua, tanpa kita pungkiri, itu kalau kita punya anak 3 atau 2, kayaknya ada salah satu anak, kayaknya ada salah satu anak itu lebih dominan untuk kita sayang. Biasanya seperti itu. Biasanya. Makanya kadang-kadang ada yang lain mulai rasa iri gak sama Pinar? Tidak. Kalau Cici DPAD Sulawesi ini nggak naik, kan masuk di saya paham. Jadi kadang-kadang DPAD tidak menangis, kayak curi DPAD Indo. Si Misil, waktu ada di Lover, dia nggak ini. Karena nggak tanya, saya lebih sayang di Lover daripada Misil. Nah, yang dihadapi oleh Yusuf sama ayat bagian yang kedua, Yusuf dibenci. Kejadian 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Bayangkan, satu keluarga saudara-saudara baku musuh. Dalam artian, ya saya adik misalnya bilang kakak lihat dong mama, kenapa tanya? Bahaya ya. Berarti ada jadi hati, ada kebencian. Yang kakak-kakak kalau disuruh marah-marah dari DPAD, atau kesempatan pas disuruh bayar dari DPAD, so itu DP waktu dia ambil ya DPAD. Bang marah. Ternyata itu sudah berlaku zaman perjanjian lama di Yusuf. Yusuf dia mengalami yang namanya intimidasi, dibenci, tidak disukai. Kenapa? Karena dia disayang oleh papanya. Dan singkat cerita, kita lompat di kejadian waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah tadi, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Saudara bayangkan, saudara punya adik, atau saya punya adik, atau orang punya anak. Anak ini orang sayang, tapi DP saudara benci sama dia. Kemudian ada sumur di rumah. Kemudian terlalu anak ini dikasih masuk di sumur. Tanpa sepengetahuan orang lagi kan. Jadi begitu. Nah ini dialami oleh Yusuf. Saudara bayangkan bagaimana hatinya Yusuf. Jangan melihat waktu dia jadi raja, tapi lihat proses hidup yang harus dia hadapi untuk membentuk dia menjadi seorang pembesar. Saudara bayangkan, bukan gampang saudara. Makanya hari ini saya bilang kalau saudara lewat pergumulan, saudara sedang dapat masalah, saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk berkat yang besar. Katakan amin. Tapi apakah maju terus atau menyerah? Itu tadi tema kita. Kalau maju sudah bertemu dengan berkat, tapi kalau mundur ujian lagi. Kenapa itu anak-anak SD, anak sekolah ujian? Untuk menguji kemampuannya di semester itu, daya serapnya dia dengan pelajaran apakah dia bisa. Kalau tidak bisa, dia tinggal kelas dan pasti akan hadapi ujian yang sama lagi di kelas yang sama. Tapi waktu dia berhasil di ujian itu di kelas 2, maka dia naik level kelas 3. Di kelas 3 ujiannya lebih beda lagi, tingkatan soalnya lebih sulit. Kenapa? Karena kelasnya naik. Demikian dengan kita saudara. Jadi waktu saudara sedang menghadapi pergumulan, saudara sedang dibawa Tuhan untuk ujian. Nah waktu saudara ujian, apakah saudara lulus, naik kelas atau tidak? Dan waktu saudara naik kelas, bukan berarti tidak ada ujian. Ujiannya bisa lebih meningkat. Kenapa? Karena saudara sedang ada di level yang lebih tinggi. Makanya kadang-kadang orang bilang, kenapa Tuhan menentang takut tidak habis-habis? Hello, kita lagi ujian. Kita sedang diuji, bukan diuji dalam artian Tuhan memberikan ini, tidak saudara. Itu proses hidup yang harus kita lewati. Oke, kita lanjut. Setelah dibawa ke sumur, ternyata bukan cuma itu yang dihadapi oleh Yusuf. Yusuf dijual dan menjadi budak. Kata-katanya
itu dengan hati yang tega. Hati yang tega. Orang di sini mungkin kakak ada yang baku marah, tapi tidak ada yang baku jual. Betul ya? Atau ada yang baku jual di sini? Kalau baku jual nama mungkin ya. Baku jatuh ya. Sudah ada. Mungkin itu ada. Tapi kalau baku jual DP hidup, kayaknya. Tapi Yusuf, saudara, bayangkan Yusuf, dia seorang anak bungsu. Tapi yang pertama dia rasakan bagaimana dia dibenci, dia tidak disukai. Yang kedua, dia harus terima akibat dari kesumaan. Dia ditaruh di sumur. Ternyata bukan cuma ditaruh di sumur, dia harus dijual. Saudara, coba kita bawa perasaan kita di perasaannya Yusuf. Dijual. Itu hancur, sakit. Kalau boleh dia protes, kalau boleh dia teriak, kalau boleh dia, wah, tunggu ya, kira-kira begitu ya. Tunggu sampai nanti saya balas, kira-kira begitu. Tapi apakah yang diceritakan dalam Alkitab? Yusuf tidak ada protes loh dalam Alkitab. Saya tidak tahu kejadian nyatanya. Tapi Alkitab tidak mencatat Yusuf protes. Sudah lihat kemudian apa? Dia dijual di Potifar. Ternyata bukan cuma sampai di situ. Dia sudah dijual sampai di Potifar, difitnah lagi. Dia harus dipenjara. Ini kalau orang jadi Yusuf, terus mau bunuh. Kenapa? Karena ditantang terlalu berat. Selingkuh, dua perkosa, kemudian apa? Dipenjara. Dipenjara dulu itu beda dengan penjaranya orang zaman sekarang, saudara. Gelap, tidak bagus. Kalau sekarang kan bagus ya, minimal ada terang-terang. Tapi kan dihadapi oleh Yusuf. Pertanyaannya, apakah Yusuf protes? Tidak, saudara. Waktu pertama saudara ingat, Yusuf melihat rencananya Tuhan. Apa itu? Lewat mimpi. Ada pewahyuan Tuhan dalam hidupnya Yusuf bahwa dia akan menjadi pemimpin. Itu saja yang disuguhkan. Waktu Yusuf dijual, tetap dia percaya akan apa yang dia terima dari Tuhan, bahwa saya akan jadi orang besar. Waktu dia di rumah Potifar, dia difitnah, dia di penjara, dia tetap ingat mimpi itu yang merupakan pewahyuan daripada Tuhan, bahwa saya akan jadi orang besar. Caranya bagaimana? Dia tidak tahu. Saudara, saya sudah pernah bagikan bahwa jadi budak itu tidak enak. Budak itu, kalau kata Stephen bisa jadi budaknya saya, bisa. Saya kata Stephen, kali kamu hari ini buat saya, ya. Itu Stephen tidak bisa bikin apa, karena dia sudah dibeli dan lunas. Waktu dia jadi budak, itu hidupnya Stephen itu sama sekali. Kira-kira begitu. Saudara, bayangkan orang yang tidak punya masa depan ini, tetap dia percaya bahwa waktu Tuhan telah menyatakan dia akan jadi orang besar, apapun proses hidupnya, sesakit apapun yang dia rasakan, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Katakan amin. Walaupun sakit, Yusuf tetap jalankan. Makanya Alkitab catat dalam ceritanya Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan buat berhasil. Difitnah, di penjara. Setelah itu apa yang terjadi lagi? Nah, kebaikan Yusuf ini dilupakan. Ini ada ceritanya. Kepala juru minum itu dikembalikan ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Karena waktu Yusuf besar, kawan, kalau terjadi apa yang saya bilang, kalau ketemu dengan Firaun, tolonglah bantu biar saya bebas lah. Karena saya tidak mau berkosa kasihan. Kira-kira bagian dari komunikasi. Jadi kalau bos kembali kepada tugasmu, tolong cerita sama raja bahwa saya ini baik. Tapi dilupa kurang lebih itu kita baca 2 tahun. Bayangkan, Yusuf berpesan tahun ini, dia lupa nanti 2 tahun lagi. Pas raja dapat mimpi, baru di depan ini. Tapi saudara, apa yang Tuhan mau siapkan untuk Yusuf? Jadi kalau kita kembali ke masalah tadi,
Yusuf sebenarnya diproses Tuhan adalah hatinya. Karena kalau wanita dia tidak jatuh, betul ya? Kalau harta tahta Alkitab catat dia dipercayakan semua hartanya Firaun, Potifar, tetapi dia tidak salah gunakan. Tapi yang Tuhan mau proses hatinya Yusuf. Kenapa? Karena seorang raja hatinya harus diubahkan. Seorang raja hatinya harus menghadapi begitu banyak orang, dan setiap orang punya karakter beda-beda. Kalau hatinya tidak siap, maka dia gagal hati. Makanya dia harus melewati begitu banyak kejadian yang membuat hatinya hancur, yang membuat hatinya luka, yang membuat dia luar biasa. Tapi untuk itulah dia diproses, supaya waktu dia jadi raja nanti ada tantangan, ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, tapi dia tetap kuat. Kenapa? Hatinya sudah kuat. Maka seperti perumpamaan tadi, saudaraku, kalau hari ini saudara sedang mengalami yang namanya proses, saudara sedang dijadikan Tuhan seperti kertas lipit-lipit itu, supaya apa? Ketika ada beban di atas, saudara kuat hadapi beban itu. Kenapa? Karena satu tahapan saudara bisa lewati, tahapan itu membuat satu lipatan. Saudara kemudian ada pergumulan, membentuk lagi satu lipatan. Ada lagi masalah, membentuk lagi satu lipatan. Sampai akhirnya lipatan itu sempurna, saudara. Ada beban, saudara sudah kuat. Kenapa? Karena sudah dibentuk. Ada salah satu suami istri, sepasang suami istri. Dorang sudah menjadi orang yang kaya, tetapi persoalannya adalah mereka mau cerai. Nah, sebelum mereka cerai, istrinya bilang begini sama suami, "Pak, boleh nggak sebelum kita cerai, saya minta waktunya Papa 1 hari untuk orang sama-sama dari pagi sampai malam, tanpa ada yang ganggu. Kalau boleh handphonenya Papa di waktu itu dinonaktifkan, supaya apa? Itu kenangan terakhir buat kita." Wah, sedih juga ya. Ini mau cerai nih cerita. Oke, singkat cerita suaminya bilang, berpikir cuma 1 hari setelah itu cerai. Oke, nggak apa-apa, boleh. Kenapa? Lusa. Oh ya, sudah kesepakatan waktu lusa. Akhirnya tiba di hari yang disepakati. Dan istrinya mulai ajak suaminya jalan. Dia ajak kemana? Yang pertama, dia ajak di tempat pertama kali suaminya katakan cinta sama dia. Wah, tempatnya bagus. Dia bilang, "Papa, masih ingat gak tempat ini?" "Iya, kenapa Pak? Bawa lagi di sini." "Kenapa ini aja lalu? Sudah terus konseran." "Tidak, saya cuma mau kasih ingat bahwa tempat ini lalu Papa kasih keluar cincin dari saku dan dulu bilang sama Mama mau nikah dengan saya." Jadi Papa bilang, suaminya bilang, "Itu kan dulu, langsung konseran." "Oh iya, nggak apa-apa, saya cuma ingin saja, kasih ingat saja." Oke, kedua, istrinya bawa di tempat makan yang sederhana. Kemudian saya bilang, "Pak, ingat gak tempat makan ini, rumah makan ini?" "Ibu ingat. Ini dulu orang tidak punya apa-apa, Pak. Orang makan sama-sama di sini. Kadang-kadang Bapak bilang, Mak bayar bukan panggil Mak. Dia bayar dulu karena saya belum ada uang. Tapi saya janji kalau saya sudah kerja, semua kebutuhan saya siapkan. Saya janji saya akan bahagiakan kamu." Wah, suaminya udah dia ingat. Aduh, semai apa gue gak hati. Karena itu tempat yang sederhana ala kadarnya. Saya ingat orang juga punya tempat yang dia warung poting. Warung poting itu di depan kampus kami. Itu warung cuma siap mie kuah dengan nasi putih sama telur goreng. Setiap pagi kalau di situ. Jadi pas saya dapat ilustrasi ini, saya jadi ingat tempat itu ya. Itu murah meriah, nasinya bagus, telurnya pas-pas, sausnya, kecapnya terserah. Kalau mie-nya itu DP sawi yang banyak, biarkannya pakai nasi lagi, murah, 3
3.000. Terus makan kenyang. Wah, dia suami mulai ingat. Oh, dia pernah janji bahwa dia akan buat bahagia istri. Nah, kemudian dia melakukan kemana lagi cepat Jo, semua kerja kira-kira semua. Dia istri bawa di perusahaannya dia, bekas perusahaannya dia, waktu itu dia bangun. Kemudian suaminya tanya, "Mas, kenapa bawa saya di sini?" "Bapak ingat gak tempat ini ada tempat di mana waktu itu Papa ada di paling bawah, hampir bunuh diri, berkata tidak bisa lagi hidup, tapi Mama selalu bilang kita pasti bisa Pak, sama-sama kita bangun dari awal. Ada Mama sama-sama dengan Papa, kalau orang berdua sama-sama pasti bisa ada jalan keluar." Saudara, waktu istrinya bilang demikian, suaminya menangis. Kenapa? Karena dia ingat waktu dia sukses, dia jatuh sama wanita. Dia lupa bahwa ada seorang wanita yang waktu dari nol bahkan sempat dia jatuh, wanita ini yang sama-sama dengan dia berjuang habis-habisan, waktu masih keremus, waktu masih makan ala kadarnya, wanita ini yang mendampingi. Tapi waktu sudah sukses, dia melupakan dia punya wanita ini. Saudara, coba ingat kebaikan Tuhan. Di saat saudara jatuh lemah, saya mau bilang ada Tuhan dengan kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan saudara. Pribadi ini selalu menopang, pribadi ini selalu ada buat saudara. Dan hari ini kadang-kadang waktu orang melihat orang sukses, langsung mulai lupa dengan dia. Padahal waktu orang tidak berdaya, waktu orang lagi hatinya hancur, waktu orang lagi disakiti, waktu orang lagi punya pergumulan yang berat, pribadi tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia selalu ada. Bahkan hari ini kita ada di minggu ke-5 kurang lebih ya, kalau nggak salah ya, kematian Kristus. Renungkan kasih Tuhan, saudara. Ini yang dialami oleh Yusuf. Dan saudara tahu bahwa Yusuf diangkat Tuhan menjadi penguasa. Saya suka kalimat yang ini. Yusuf mengampuni saudaranya dan melihat proses hidup dalam rancangan Allah. Sudah tahu ceritanya. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Bayangkan orang yang pernah menyakitinya, orang yang pernah menjualnya. Bahkan di awal kita baca ceritanya, saudara-saudaranya mau bunuh Yusuf. Waktu dia melihat rencana Tuhan yang besar, dia tidak melihat masa lalu itu sebagai sesuatu yang buruk. Bayangkan saudara, Yesus bilang, "Mana dekat-dekat?" Kalau kita tak balik, soalnya lalu, karena jual saya, nih karena lihat rasa berhasil, mana apa kan? Yesus tidak. Marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka lagi. "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Apa yang dia bilang? Tetapi sekarang jangan bersusah hati. Saudara bayangkan, saudara-saudaranya sudah ketemu dengan raja ini. Kemudian Yusuf pengakuan, "Saya Yusuf yang kamu jual." Saudara bayangkan DPD, saudara-saudara ini kira-kira hatinya bagaimana? Mati toh. Semua dibunuh orang ini raja. Habis sudah, termasuk ini catatan terakhir. Tapi Yusuf bilang apa saudara? "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca firman. Maka Allah telah menyuruh aku." Dia lihat proses itu sebagai rencana Allah dalam hidupnya Yusuf. Proses yang sakit, dia tidak bilang itu adalah sesuatu yang menyebabkan dia sakit, tapi dia bilang, "Tuhan yang suruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Bayangkan saudara, Yusuf tidak melihat sakit hati itu sebagai sakit hati, tapi dia melihat sakit hati itu sebagai rencana besar dalam hidupnya dia. Amin. Makanya hari ini apapun yang kita alami saudara, pergumulan, tantangan,
saudara saya mau bilang, saudara saya dibuat Tuhan kayak kertas di dan oleh pergumulan ini ada yang Tuhan sedang mau perbaiki. Kenapa? Karena akan dipersiapkan sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara tidak siap, maka akan jadi bumerang. Bumerang itu saudara, kalau saudara lempar, dia kembali lagi sama yang Tuhan. Makanya ada orang biasanya belum siap terima harta, kekayaan, tapi dia sudah dapat. Belum lewati proses yang bagus, dia sudah dapat harta itu. Nah, waktu dia dapat harta, dia kacau. Nah, itu jadi bumerang. Makanya Yusuf diproses Tuhan supaya waktu dia jadi pemimpin nanti, hatinya sudah dipulihkan. Saudara bayangkan kalau dia mengerti rencananya Tuhan, mungkin saudara-saudaranya dia bunuh. Tapi waktu dia mengerti rencananya Tuhan, dia tahu bahwa apapun yang dia alami, semua baik dalam rencananya Tuhan. Amin. Yang terakhir ada satu papa dengan anak. Cerita ini kayaknya super lah, tapi saya lagi ulang supaya orang lebih mengerti. Orang berjalan dengan keledai, harus baik-baik dibilang. Kalau tidak baik-baik jadi keledai kan, keledai. Nah, waktu dalam perjalanan, singkat cerita di satu kampung, papa ini tuh capek, papa. Jadi dia papa naik di keledai, Pas naik di keledai, balik orang-orang kampung yang Muhammad bapak tidak tahu ini. Mas, dia anak masih muda, dia naik-naik keledai. Dia punya perasaan orang tua. Dia dengar, aduh, nah, kamu sudah dari hasil, apa tuh? Oke, tuh, lewat di kampung sana, orang kampung, anak kurang ajar. Mas, dia bapak semua dia kesepian berjalan. Dia naik keledai. Dia bilang, kenapa? Sudah sangat dengan orang itu. Saya turun deh. Oke, sudah begini saja. Tadi kan kalau diprotes di sana, papa jangan naik. Di sini kamu jangan naik lah. Kita berjalan bebas tuh. Biar ini keledai juga jalan bebas. Oke, sudah jalan. Sampai di kampung sana, dibilang lagi apa? Orang bodoh memang orang bodoh. Masa keledai itu tujuan untuk bawa orang? Tidak ada yang naik. Nomor obat di mana? Terus dia bilang, terus jual saja keledai. Daripada dia bikin masalah. Saudara, maksudnya apa? Kadang-kadang kalau orang dengar dengar satu A bilang begini, orang dengar. Terus berjalan sedikit B bilang begini, orang dengar. Kenapa hidup kacau? Betul tidak? Karena Tuhan berupaya kasih cocok dengan dia. Ternyata bagi orang lain tidak cocok. Tuhan coba kasih cocok, bagi orang lain tidak cocok. Orang yang stres. Makanya hari ini lakukan yang baik. Orang mau bilang apa yang nilai Tuhan, yang penting semua kita lakukan itu baik, berkenan di depan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.